Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Saya Riko Setiawan. Saat ini saya ingin berbagi cerita, berbagi pengalaman. Mungkin untuk sebagian orang mungkin pengalaman ini tidak terlalu penting mungkin ya, ataupun tidak bisa memberi motivasi mungkin ya. Karena kan biasanya orang melihat motivasi itu lebih kepada figur ya, pada orang-orang yang sudah populer, tokoh-tokoh besar gitu kan, baru perjalanan hidupnya bisa dijadikan motivasi atau bisa menjadi cerita untuk penyemangat kita. Tapi nggak apa-apa, meskipun kita bukan orang besar, bukan tokoh besar, bukan public figure, bukan orang yang populer, tapi paling tidak setiap manusia itu pasti punya kisah perjalanan hidup masing-masing, dan insya Allah dalam setiap kisah perjalanan hidup seseorang itu pasti ada hal-hal yang bisa kita pelajari, yang bisa kita jadikan motivasi dalam hidup tentunya, dan bisa dijadikan contoh untuk orang lain begitu. Jadi kebetulan ini hari pertama saya karantina di Jakarta. Kebetulan saya ini jadwalnya insya Allah akan kembali lagi berlayar setelah 8 bulan di rumah, cuti panjang akibat virus corona gitu. Jadi sudah ada informasi baik lagi. Jadi sebelum berlayar kita diwajibkan untuk karantina. Kebetulan saya sekarang karantina di daerah Jakarta Utara, di sebuah hotel di Kelapa Gading. Dan saya pengen selama karantina ini 14 hari saya pengen berbagi cerita gitu. Jadi setiap hari pertama karantina saya bikin cerita, nanti dilanjut hari kedua, ketiga, keempat, sampai hari ke-14 itu saya akan jadikan sebuah video panjang begitu. Jadi cerita di hari pertama karantina ini saya akan berbagi kisah saat saya masih sekolah dulu. Jadi teman-teman, saya itu dari SMP itu sudah bekerja di kebun itu. Bekerjanya itu kalau di kebun di tempat saya di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung itu kami petani karet. Jadi kami petani karet, dan kebetulan saya punya bapak itu memang bisa dibilang kerjanya ya buruh bangunan. Dan bapak saya itu dari dulu memang kerjanya selalu merantau. Jadi bapak saya merantau itu pulangnya cuman Ramadan sama puasa aja gitu kan, baru pulang setahun sekali pulang. Jadi selama bapak saya merantau, saya sebagai laki-laki tertua di rumah, anak kedua, kebetulan kakak saya perempuan, jadi lelaki tertua di rumah itu sebisa mungkin menggantikan posisi bapak saya, jadi kepala keluarga lah kira-kira begitu kan. Jadi saya dari SMP itu sudah nyadap karet, kerja nyadap karet sampai SMA ya. Jadi kurang lebih 6 tahun saya itu nyadap karet, dan alhamdulillah saat saya nyadap karet itu saya nyadap karetnya di kebun orang tua. Kebunnya kecil lah, nggak sampai 1 hektar, kecil sekali, dan karetnya waktu itu kebetulan nggak bagus karetnya, jadi getahnya sedikit. Sampai saya kelas 1 SMA masuk SMA itu saya masih deres itu. Jadi ada cerita yang sedikit sedih kalau kita ulang-ulang lagi kan. Jadi waktu saya masuk SMA, kelas 1 SMA itu di kampung saya itu udah musim anak-anak muda itu bawa motor. Udah banyak bawa motor lah, sekolah bawa motor, kemana bawa motor. Dan kebetulan pada waktu itu bisa dibilang saya salah satu siswa yang kelas 1 SMA itu belum punya motor. Memang nggak cuma saya, ada beberapa, tapi nggak banyak, mayoritas orang pada punya motor semua. Jadi setiap pagi saya itu nyadap karet itu. Selesai sholat subuh, pakai sepeda saya ke kebun nyadap karet. Selesai nyadap karet langsung saya beku, pulang sampai rumah jam 7 pagi, sampai rumah langsung mandi, sarapan, langsung berangkat. Berangkatnya itu kelas 1 SMA itu saya masih masuk siang. Masih masuk siang. Jadi waktu saya SMP itu baru saya sholat subuh, pulang, mandi, makan, baru berangkat sekolah. Rutinitasnya begitu terus kan selama SMP ya. Nah, waktu SMA kelas 1 itu saya nggak punya motor. Jadi
alhamdulillah masuknya siang. Jadi saya pagi bisa ke kebun. Ke kebun memang hasilnya nggak seberapa, tapi paling tidak dengan ke kebun nyadap karet itu saya bisa punya uang jajan sendiri gitu kan. Ada uang jajan sendiri gitu kan. Ada sisa-sisa ya buat dapur orang tua gitu kan. Nah, selama setahun itu saya masuk siang itu alhamdulillah, walaupun nggak ada motor, ada salah satu sahabat saya yang baik sekali hatinya, namanya Depri Setiawan. Depri itu sahabat saya sejak SD ya, rumahnya nggak jauh lah dari sini. Jadi setiap siang itu kan berangkat jam 1 siang itu sekolah kan, jam setengah 1 itu saya udah jalan kaki ke rumahnya Depri untuk nebeng motor gitu kan, untuk nebeng motor. Selalu tiap hari saya nebeng motor gitu kan, nanti seminggu sekali gitu saya belikan bensin 1 liter atau 2 liter gitu kan, nebeng tiap hari nebeng. Tapi pulangnya saya nggak sama Depri, kadang kan pulangnya kan beda-beda, kita kelas kan, dia IPS 2 saya IPS 1 waktu itu kan. Saya pulangnya bareng dengan sahabat saya yang satu kelas. Ada juga sahabat saya yang baik sekali waktu itu, Ridwan dan Ujang. Nah, mereka ini sahabat yang setia yang selalu ngantar saya balik pulang. Tapi yang lebih sering Ujang gitu kan. Jadi saya pulang selalu nebeng sama Ujang, kalau nggak Ujang Ridwan gitu diantar sampai pulang. Rutinitasnya begitu selama setahun gitu teman-teman. Terus pas mau masuk kelas 2 itu bapak saya sebelum berangkat lagi merantau, saya bilang ke bapak saya kan, karena kan waktu itu kan saya habis berantem di kampung sebelah itu kan, pergi malam-malam di sana, biasa anak muda lah berantem. Terus tiba-tiba pas bapak saya mau berangkat lagi merantau ke Riau, bapak saya dengar bahwasanya saya berantem beberapa hari yang lalu. Bapak saya marah kan, kenapa kamu berantem katanya kan. Bapak ini muda tapi nggak pernah yang namanya berantem, bapak bilang begitu. Pokoknya namanya lelaki ya, kalau udah berantem apalagi dipukul ya, itu udah harga diri ya. Waktu itu aku dibilang bapak saya begitu tuh nangis saya. Kelas 1 SMA mau kelas 2 itu nangis saya. Saya bilang, ya udah, kalau bapak nggak mau aku berantem, bapak nggak mau aku salah bergaul gitu, belikan saya motor. Karena saya nggak punya motor, jadi saya kemana-mana nebeng temen yang punya motor, saya bilang gitu. Akhirnya mungkin bapak saya juga sedih ya, bapak saya sedih karena ya mungkin belum bisa belikan motor gitu kan. Akhirnya bapak saya sebelum berangkat merantau itu bilang, ya udah nanti saya belikan motor gitu. Nah, singkat cerita, bapak saya pergi merantau. Bulan pertama bapak saya itu ngirim uang itu, ternyata bapak saya itu waktu itu pinjem sama bosnya Pak Haji ya. Kalau nggak salah itu pinjam 5 juta gitu. Kalau nggak salah ya saya tadi. Jadi waktu itu pun aku nggak punya motor, nggak punya HP juga, teman-teman udah punya semua gitu. Jadi bulan pertama bapak saya ngirim itu saya langsung dibelikan HP. Uangnya waktu itu HP iMobile, harga 600.000 kalau nggak salah, beli di Prinsep. Terus bulan kedua diambilkan motor, kredit, memang kredit, nggak tahu DP kalau nggak salah 2 juta waktu itu. Terus angsurannya berapa ya lupa, selama 3 tahun, motor smash. Setelah dibelikan motor itu barulah kelas 2 saya punya motor gitu kan, barulah sama seperti teman-teman yang lain. Jadi akhirnya alhamdulillah kelas 2 udah masuk pagi. Jadi pagi itu ke kebun, selesai ke kebun saya langsung mandi, makan, sekolah gitu. Rutinitasnya begitu sampai kelas 3 sampai lulus begitu teman-teman. Kira-kira begitu ya ceritanya. Jadi keunikan saya, pengalaman yang sangat nggak bisa dilupakan itu waktu saya SMP, SMA, SMP lah, lebih ke SMP itu saya punya kambing. SMP itu memang kerjaan saya itu kalau pulang sekolah itu pagi deres gitu kan. Kalau pulang sekolah itu ya kadang cari kayu bakar. Waktu itu kan belum pakai kompor gas kan, sering ke kebun lah, ke hutan lu cari kayu bakar atau cari rumput buat makan kambing gitu kan. Sepeda, kadang sama teman-teman, kadang juga sendiri gitu, kadang mancing. Jadi lebih banyak masa kecil saya itu saya habiskan di kebun, di kali, di sungai-sungai gitu kan, cari makan kambing, cari kayu gitu. Sampai pernah suatu ketika aku nyari rumput buat kambing, bukan rumput sih, tanaman gitu kan. Aku manjat pohon, tiba-tiba saya mau bacok batangnya meleset kena tangan saya nih. Tangan saya ini
dalam ini dulu nih, darahnya banyak banget ini. Darahnya banyak banget. Dan lucunya lagi, kambing saya itu nggak pernah namanya teriak-teriak gitu. Nggak pernah itu, jarang sekali lah. Ketika waktu itu kambing saya dalam keadaan alhamdulillah, dalam keadaan kenyang, tiba-tiba kata ibu saya, kambing saya kok teriak-teriak berisik banget lah. Ternyata kurang lebih ya, waktu kambing saya berisik itu pas saya kena arit ini, kena golok. Mungkin kambing ini kerasa ya tuannya ini lagi kecelakaan gitu, makanya dia teriak-teriak. Nah, itu singkat cerita pengalaman hidup saya waktu sekolah SMP dan SMA itu ya, di hari pertama saya karantina ini. Insya Allah besok hari kedua akan ada juga nanti cerita lanjutannya, akan saya lanjutkan terus kisah-kisahnya ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya akhirnya sampai di sini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, seperti janji saya kemarin, setiap hari saya akan berbagi kisah hidup saya di masa karantina ini. Ini hari kedua saya karantina. Sekarang tanggal 30 Desember 2020. Saya akan melanjutkan cerita yang kemarin. Jadi kemarin itu kan di hari pertama saya bercerita tentang masa-masa sekolah, SMP, SMA. Nah, sekarang saya hari kedua mau memulai cerita ketika saya lulus sekolah dan melanjutkan bekerja. Jadi saya lulus SMA itu 26 April 2010. Itu saya dinyatakan lulus. Dan waktu itu memang nggak ada keinginan kuliah ya. Bukan nggak ada keinginan kuliah, karena yang pertama orang tua jelas nggak mampu ya, nggak mampu. Orang tua hanya mampu menyekolahkan sampai batas SMA saja, karena kan bapak buruh merantau kan. Sementara saya masih ada adik dua yang masih sekolah semua kan waktu itu. Tapi sebenarnya kalau orang yang tekadnya besar, tekadnya kuat, harusnya nggak jadi alasan ya. Harusnya dia kerja, begitu pekerjaan bisa kuliah gitu ya. Tapi pada saat itu mungkin keinginan kuliah saya nggak terlalu kuat mungkin ya. Jadi saya fokus kerja aja gitu. Nah, akhirnya ketika lulus sekolah itu saya di rumah itu cuma sebulan 2 bulan atau 3 bulanan gitu. Kemudian saya dikontak sama keluarga saya yang ada di Batu Raja. Kebetulan saya kan lahir di Batu Raja. Umur 6 tahun saya hijrah pindah ke Lampung bersama keluarga sampai saya besar, sampai lulus sampai sekarang masih di Lampung gitu kan menetapnya. Jadi saya dihubungi sama keluarga Batu Raja waktu itu. Kakek bilang nanti dibantu dicarikan kerja, katanya kakek ada kenalan di Jakarta gitu kan. Kemudian paman juga adik iparnya bapak waktu itu kan kerja di perkebunan kelapa sawit kan, udah karyawan tetap gitu kan di pabriknya gitu kan. Jadi saya disuruh ke sana. Ya sudah, saya bilang saya coba ke sana aja lah, saya bilang. Saya merantau akhirnya ke Batu Raja, ke tanah kelahiran. Sampai di sana ketemulah keluarga besar. Setelah sekian tahun nggak berjumpa lah ya, kira-kira begitu, bertemu. Kemudian paman saya ini masukin saya bekerja di perkebunan kelapa sawit, teman-teman ceritanya. Waktu itu 2010 sekitar bulan apa ya, Oktober kalau nggak salah lah. Terus saya masuk di sana, gampang masuknya. Sebenarnya masuk di sana susah, tapi karena ada orang dalam kan, paman saya masukin, saya masuk. Waktu itu saya bekerja di lapangan, di perkebunannya. Jadi saya dulu sebagai pekerja harian lepas ya, bukan pekerja harian tetap, pekerja harian lepas. Gaji saya satu hari teman-teman 27.000. Nah itu gaji saya. Tapi kerjanya nggak lama sih, kerja dari jam 8 pagi sampai jam 11 pagi sampai jam 12 gitu ya, cuma 3 atau 4 jam lah kerjanya tiap hari. Sehari digaji 27.000 tahun 2010. Singkat cerita,
selama kerja di sana saya sembari bikin lamaran juga, dititipkan ke orang Batu Raja juga, temennya kakek. Katanya dia punya kenalan orang di Jakarta yang punya pabrik mobil gitu kan. Jadi saya melamar kerja PT El Nusa, kalau nggak salah PT El Nusa ya, itu bergerak di otomotif, pabrik mobil gitu. Saya tulis, saya masukkan, tapi tidak ada panggilan sama sekali. Saya tunggu-tunggu seminggu, 2 minggu, sebulan, nggak ada panggilan sama sekali. Udah saya lupakan itu ya. Singkat cerita tadi ya, 3 bulan saya kerja di perkebunan kelapa sawit itu, tepatnya Januari, awal Januari itu saya udah nggak betah di situ. Nggak betah dalam artian begini, saya di Lampung tinggal di desa, lulus sekolah saya merantau, tapi di kampung juga, malah lebih desa dari desa saya di Lampung. Jadi saya kerja itu, teman saya sehari-hari itu cuman ular kobra sama monyet bergelantungan itu. Udah, karena kan kerjanya kan disebar sendiri-sendiri gitu kan. Kerjanya itu teman-teman bawa ganco itu loh, ganco besi bengkong gini, ganco. Jadi kelapa sawit dibawa ke pabrik, digiling kan, diambil buahnya. Nah, tandannya itu diangkut pakai mobil, dibuanglah di gang-gang batang sawit itu loh. Nah, ketika ditumpahkan dari mobil ke gang di perkebunan sawit tadi, kan ada beberapa tandan juga kan yang tumpahnya itu nempel di batang-batangnya itu. Nah, itu harus dijauhkan dari batangnya, minimal jaraknya 1 meter. Gak bisa tandan kelapa sawit itu nempel dengan batangnya karena panas, nanti batangnya bisa mati gitu. Jadi tugas saya pakai ganco itu, saya ganco nih tandan tadi, saya jauhkan dari batangnya begitu kerjanya. Dan ditemani sama ular-ular kobra, karena kan kalau di kebun kelapa sawit itu memang sengaja dipelihara ular kobra untuk membasmi tikus, karena tikusnya banyak sekali gitu. Nah, saya nggak betah, akhirnya saya menghadap kakek bahwasanya, "Kek, saya kayaknya mau ke Jakarta," saya bilang gitu. "Loh, kenapa?" katanya. "Saya mau cari pengalaman baru ke Jakarta." Kakek tanya, "Emang sudah ada teman di sana?" "Insya Allah teman di Jakarta ada, masalah kerjaan nanti saya cari sendiri di Jakarta," saya bilang gitu. Nah, jujur kakek saya waktu itu kecewa dalam artian begini, kakek saya tuh maunya saya tinggal di Batu Raja bersama kakek saya, menemani kakek saya sampai tua gitu. Bahkan waktu itu sebenarnya kakek itu udah pengen beliin saya motor, terus kakek itu berharapnya saya dapat jodoh orang situ, biar nikah di situ, tinggal di situ sama kakek gitu. Itu harapan kakek. Tapi ya apa boleh buat, ya namanya saya masih muda, pengen lah pengalaman di kota itu seperti apa. Karena akhirnya saya memutuskan untuk balik. Jadi 3 bulan kerja di perkebunan kelapa sawit Mitra Ogan itu saya nabung. Total uang saya itu yang saya kumpulkan sekitar 900.000 lah. Nah, saya pamitan sama keluarga besar Batu Raja, saya balik ke Lampung ke rumah orang tua. Saya menghadap orang tua 2 hari di rumah. Saya izin sama orang tua bahwasanya saya mau merantau ke Jakarta, nemuin teman saya di Jakarta. Saya bawa duit 900.000. Diizinkan oleh orang tua. Akhirnya saya berangkat sendiri tuh ke Jakarta. Sampainya di Kalideres, saya dijemput sama teman saya. Nah, waktu itu sahabat saya namanya Ponco. Dia sudah duluan, terlebih dahulu lulus sekolah ke Jakarta, sudah punya kos-kosan di sana, terus dia kerja di sebuah toko buku gitu kan. Jadi saya kontak-kontakan sebelumnya waktu di Batu Raja, saya mau ke sana, oke katanya. Nanti kamu kesini aja, nanti tinggal sama saya katanya kan. Kebetulan sampai Kalideres dijemput sama Ponco, dibawa ke kosnya. Nah, di kosnya itu ternyata Ponco itu ngekos berdua, Ponco sama Audin ini orang Sukabumi, orang Sunda, bapak-bapak gitu kan, berdua. Jadi ketambah saya bertiga. Jadi dengan bertiga ini lebih enak karena biaya kosan ditanggung bertiga gitu kan. Kan biaya kosnya sekitar 600.000. Jadi kalau bertiga satu orang cuma 200.000, ringan gitu kan. Nah, setelah saya sudah sampai di Jakarta, aku tanggalnya kurang pasti, tapi kalau aku nggak salah tuh pertengahan Januari aku sampai Jakarta itu. Nah, itulah awal mula saya merantau ke Jakarta, teman-teman. Nah, setelah sampai Jakarta,
saya bekerja apa. Nah, nanti saya akan bikin videonya di vlog saya yang di hari ketiga karantina gitu kan. Kalau saya jelaskan semua nanti belum sampai selesai karantina udah nggak ada materi lagi gitu kan. Jadi saya di hari kedua ini saya cerita tentang pekerjaan pertama saya gitu. Besok saya akan lanjutkan ceritanya. Bagaimana ceritanya besok ya. Oke, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua sehat. Saya juga sehat tentunya, agar swabnya lancar semua, negatif, dan segera ke kapal ya. Alhamdulillah saya baru selesai 30 menit yang lalu lah. 1 jam yang lalu lah saya baru selesai swab PCR. Nggak tahu hasilnya belum keluar ya. Keluarnya katanya after 3 days gitu. Mudah-mudahan hasilnya negatif ya teman-teman. Oke, gitu aja ya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Vlog yang ketiga di hari ketiga karantina. Besok ya. Tunggu videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Masuk ke hari ketiga karantina. Hari ketiga saya melanjutkan cerita yang kemarin di hari kedua. Jadi hari kedua kemarin aku cerita pengalaman waktu kerja di ini ya. Waktu kerja di perkebunan kelapa sawit ya. Perkebunan kelapa sawit. Kemudian merantau ke Jakarta ya kan. Nah, oke, saya mulai ceritanya. Nah, Januari kurang lebih sekitar Januari pertengahan itu saya tiba di Jakarta. Saya ngekos dengan teman saya yang bernama Ponco itu. Begitu saya tiba, istirahat, besoknya istirahat, 1 hari istirahat. Saya tiba itu malam. Saya tiba malam, sore atau malam lah ya. Tiba itu. Terus saya besoknya itu istirahat, lusa nyari kerja. Nah, jadi saya ngekos sama Ponco itu di belakang Mall Taman Anggrek. Nah, di sekitaran Taman Anggrek situ. Pokoknya Mall Taman Anggrek dan Mall Central Park itu di Jakarta Barat itu bisa dibilang gandeng lah ya kan, jejer ya kan. Nah, kami ngekos di belakangnya gitu. Jadi begitu saya hari kedua di Jakarta itu, hari pertama saya istirahat, hari kedua saya nyari kerja langsung. Saya nulis lamaran kerja, saya tulis lamaran kerja itu ya. Beberapa lamaran kerja itu saya tulis. Saya taruh di sebuah map, saya taruh tas, saya keluar dari kos. Bismillahirrahmanirrahim, keluar set, arah ke mall. Arah ke mall situ. Kemudian sampai di Central Park Mall Jakarta itu, di depannya itu saya termenung sambil ngeliat gedung tinggi. Gedungnya tinggi banget teman-teman. Jadi di Central Park Mall itu ada tower tinggi banget, namanya itu APL Tower, Agung Podomoro Land Tower. Tinggi banget tuh, kalau nggak salah 56 lantai itu. Saya lihat ke atas, saya bilang Masya Allah, ini gedung-gedung tinggi yang biasa saya lihat di TV ini, saya bilang. Biasa saya tengok di TV. Sekarang aku udah ada di sini, di antara gedung-gedung tinggi, sih bilang, di antara Mall Central Park dan Taman Anggrek. Nah, udah gitu saya lanjutkan perjalanan. Saya nyarilah di sekitaran Mall Central Park itu. Saya keliling-keliling, saya tanya-tanya ke orang, ada lowongan nggak, tanya ke security, ada lowongan nggak. Nah, kebetulan waktu itu saya tanya sama cleaning service, ada lowongan nggak? Ada katanya. Ada katanya. Nah, saya langsung bilang syaratnya apa? Syaratnya ya yang penting mau kerja aja, ada lamaran kerja, ijazah apa? Ijazah minimal SMP katanya. Karena cleaning service teman-teman. Wah, alhamdulillah saya bilang kan. Karena begini teman-teman, saya ke Jakarta cuman sanggup kurang lebih 900.000. Di Jakarta bisa dibilang nggak ada kenalan lah, cuman satu aja temanku itu kan. Temanku itu kan cuman sekedar membantu ngasih tempat tinggal, terus habis itu kita patungan bayarnya udah. Masalah kerjaan temanku udah angkat tangan, nggak bantu. Ya memang saya nggak minta juga kan. Wah ada kerjaan nih cleaning service kan. Kalau saya ambil, saya besok kerja langsung dapat ada penghasilan. Kalau nggak saya ambil, waduh bisa-bisa kacau ini kan, uang bisa-bisa habis kan. Saya ambil akhirnya kan. Terus
Salah satu di antara mereka bilang, nggak sayang mas ijazahnya, ijazah SMA kok ngelamar cleaning service-nya. Wah nggak apa-apa saya bilang. Saya langsung hari itu diajak ke kantor saya. Hari itu diajak ke kantor, ketemu sama supervisor. Hari itu juga pakai seragam hitam putih biasa orang lamar zaman dulu kan, kemeja putih polos panjang, terus celana hitam, kain bahan gitu. Hari itu juga saya suruh kerja. Nah, alhamdulillah hari kedua di Jakarta saya udah kerja ya kan. Saya nggak mau pilih-pilih, terus terang dari dulu saya nggak mau pilih-pilih kerjaan. Hari pertama kerja, saya langsung kerja itu diajarin nyapu. Jadi nyapu, kebetulan tugas saya itu bukan di dalam mall, tapi di luar mall. Kalau di dalam mall mending lah ya, bersih ya kan, nggak terlalu kotor ya kan. Kita nyium terus kita bisa ngelihat orang-orang banyak, orang-orang cantik, macam-macam lah kalau di dalam mall ya kan. Kita bisa nyium aroma-aroma makanan yang sedap di dalam mall. Tapi saya pertama kali di luar mall, karena kan belum ada pengalaman. Ya kalau sekedar nyapu-nyapu udah bisa lah semua orang. Tapi kan nggak ngerti ada tekniknya, nyapunya juga, ngepelnya juga. Nah, akhirnya saya diajarin. Kemudian saya ditempatkan kalau nggak salah itu di parkir motor. Di parkir motor tugas saya suruh nyapu-nyapu kalau ada sampah itu kan. Jadi kemana-mana itu nggak pernah lepas dari sebelah kanan sapu, sebelah kiri ini itu loh apa namanya? Apa sih bahasa? Ada bahasa-bahasanya kalau dalam cleaning service, aku udah lupa semua. Kalau bahasa kita cikrak itulah ya. Sapu cikrak. Jalan, ada sampah, set, masukin. Sampah masukin, penuh, taruh tong sampah. Begitu terus. Nah, sama ada lagi tugasnya kalau di luar itu aku megang area parkir motor. Di situ kan ada toilet dan musola. Itu tugasku juga bersihin. Nah, yang uniknya lagi aku bersihin toilet, teman-teman. Bersihin toilet di daerah parkir karyawan. Aduh, masya Allah bener ya. Aduh, gak bisa bayangin. Makanya waktu itu mungkin orang tua aku ketika tahu aku pertama Jakarta dengar aku kerja begitu sedih juga mungkin ya. Tapi saya biasalah karena saya yang penting bertahan hidup ya, survive lah ya. Saya bersihkan toilet, teman-teman. Toilet cowok ya, toilet cewek udah ada sendiri. Dan suatu ketika, teman-teman, mohon maaf sekali, ada orang BAB nggak disiram, ada orang BAB belepotan. Itu yang bersihin aku, teman-teman. Waduh, luar biasa betul ya. Yang orang pipis nggak disiram lah, yang bau lah, itu kami bersihkan itu. Kami bersihkan. Udah selesai. Jadi selesai kerja situ, besok kerja lagi ya. Kerjanya itu 8 jam. 8 jam itu 1 jam istirahat. Jadi total kerjanya itu 7 jam, teman. Tapi 7 jam itu ya nggak full kerja ya, biasalah namanya orang kan kerja bawa sapu, yang penting bawa sapu aja. Saya ada sampah, buang, tetap buang, nengok toilet bersih, balik lagi. Yang penting ada supervisor patroli, kita bawa sapu sama bawa cikrak, teman-teman, biar aman gitu. Kalau enggak kacau gitu loh. Nah, kerja di situ cleaning service, perusahaannya namanya aku masih ingat, PT Poliguna Lestari. PT Sinar Poliguna Lestari. Nama PT-nya PT Sinar Poliguna Lestari. Gaji saya, teman-teman, sama persis seperti waktu saya di kebun sawit. Satu hari 28.000. Kalau di kebun sawit 27.000 sehari. Kalau di cleaning service naik 1.000, teman-teman. Jadi 28.000 gaji satu hari. Kerjanya 7 jam. Hari demi hari saya kerja, saya lakukan aktivitas seperti biasa aku kerja. Waktu aku pulang ke kosan, temanku tanya, udah dapat kerja? Udah, ya. Mungkin kaget dia, hari pertama langsung dapat kerja, nggak ada kenalan, nggak tahu lowongan di mana, jalan-jalan dapat kerja dan langsung kerja hari itu gitu loh. Saya pulang udah bawa seragam gitu kan, bawa seragam warna hijau, wah, ini kan seragam. Jadi kalau berangkat dari rumah udah pakai seragam tuh, langsung kerja. Singkat cerita, teman-teman. Karena kan sifatnya kan saya kerja di situ kan yang penting ada penghasilan dan sementara sifatnya sebagai batu loncatan gitu loh. Sebagai batu loncatan, nggak mungkin saya bertahan lama di situ kan. Ya bukan karena saya nggak bersyukur, tapi
alangkah bengaknya kalau saya bertahan lama di situ gitu loh. Sementara saya pengen menghasilkan gaji yang lebih besar dan ada potensi bisa mendapatkan hasil lebih besar minimal UMR karena ijazah SMA gitu loh teman-teman. Itu mungkin kalau SMP mungkin saya bertahan di situ lama. Nah karena saya pengen cari kerja yang lain, saya waktu kerja di situ sambil tanya-tanya ke karyawan-karyawan yang ada di hotel situ. Nah salah satu yang saya tanya waktu itu, saya sedang nyapu, ada perempuan kerja parkir, tapi dia posnya kasir di parkir motor di gedung tuh. Perempuan namanya Suratmi, saya ingat sekali. Sambil nyapu, set saya samperin, "Kak, masih ada lowongan nggak?" Saya bilang. Dia bilang, "Wah, kalau di tempat kami setiap hari ada lowongan," katanya. "Gajinya berapa, Kak?" Saya bilang. "Gajinya UMR," katanya. UMR waktu itu kalau nggak salah ya, UMR waktu itu 1.200.000. Gajinya UMR 1.200.000. Gajiannya itu seminggu 2 kali. Jadi seminggu 2 kali, astagfirullahaladzim. Sebulan 2 kali, jadi 2 minggu gajian, 2 minggu gajian gitu. Waktu itu 2011 UMR masih sekitar 1.200.000 lah. Nah, aku tanya, "Di mana ngelamarnya?" Dikasihlah alamatnya, tetap di daerah Mangga 2, Jakarta Utara kalau nggak salah ya. Dia bilang datang di jam kerja, di hari kerja, jam kerja ya, Senin sampai Jumat, jam 7 kalau bisa udah di sana. Terus naiknya dari apa di sini? Dari depan Central Park Mall kamu naik Kopaja 88 jurusan kota Lebak Bulus kota. Nah, jadi jurusan Lebak Bulus kota tuh kalau nggak salah tuh aku turun langsung di daerah situ lah. Nah, hari hari ke-8 aku kerja di cleaning service itu 8 hari teman-teman. 8 hari baru dapat libur. Nah, 9 hari aku kerja di Central Park, di cleaning service itu 9 hari kerja baru dapat libur. Liburnya aku pakai untuk nyari kerja di parkir situ tadi yang dikasih alamatnya. Pagi-pagi itu aku udah pakai seragam putih hitam, bawa lamaran, berangkat naik Kopaja 88 Lebak Bulus kota. Sampai di sana saya turun, patokannya udah saya ingat-ingat, saya bener lah datang di sana udah rame ternyata orang lamar itu, baris orang lamar lulusan SMA semua kan. Ijazah diseleksi kan, lolos tahap selanjutnya. Lumayan juga, keren juga gitu loh. Ada tes-tesnya juga, tes tinggi badan segala macam lah. Akhirnya saya lolos. Begitu saya lolos, 1 hari itu juga saya dilatih oleh tentara. Nah, bayangin mau kerja parkir dilatih sama tentara 1 hari, tapi ya dilatih baris berbaris. Karena kan mau ngatur kendaraan kan. Habis itu saya dipilih mau tempatkan di mana? Saya tinggalnya di Central Park Mall, saya bilang. Tempatkanlah saya di dekat-dekat aja ya kalau bisa di Central Park. Kebetulan waktu itu di Central Park Mall itu masih kekurangan banyak karyawan ternyata. Akhirnya singkat cerita saya diterima, ditempatin di Central Park Mall. Hari itu juga saya suruh ke Central Park Mall menghadap CTP-nya. Apa itu CTP-nya? CPM. Card Park Manager ya kan, Card Park Manager kalau nggak salah ya, Card Park Manager. Pak Purdiman ST Sitorus. Ininya CPM-nya yang megang Central Park orang Medan. Hadaplah saya ke sana kan. Dia datang menghadap ke sana, nggak taunya teman-teman. Jadi kantor tempat kerja saya yang baru yang saya diterima di parkir itu, kantornya itu hadap-hadapan sama kantor tempat kerja saya yang cleaning service yang saya masih terikat dan belum resign. Waduh, ini pilihan yang sangat berat. Ya saya tetap milih parkir, tapi keputusan ini lumayan berat gitu loh. Akhirnya hari itu juga saya menghadap ke cleaning service. Saya sampaikan ke supervisor saya mohon maaf, saya hari ini dapat libur dari Bapak, saya nyari kerja dan alhamdulillah diterima dan ditempatkan di Central Park Mall dan ini kantor saya. Kemudian beliau bilang, ya mau gimana lagi ya kan, namanya rezeki kamu ya kan, nggak apa-apa, kamu ijazah SMA kan, nggak apa-apa kamu kerja di situ. Alhamdulillah sambutannya baik, bahkan didoakan gitu kan, bahkan sama teman-teman juga didoakan.
Akhirnya hari itu juga saya resign, dikasih duit kerja 9 hari, aku lupa dikasih duitnya berapa ya, pokoknya kaliin aja 28.000. Langsung hari itu juga aku ke kantor depannya itu, di kantor parkir ngadep, udah beres semua, besok baru suruh masuk kerja. Jadi begitu teman-teman. Ceritanya di hari ketiga ini saya cerita pertama kali kerja di Jakarta itu di cleaning service. Nah, di cleaning service kemudian kerjanya cuma 9 hari, gajinya sehari 28.000. Kemudian setelah 9 hari itu nyari kerja, dapat lagi dikerja di parkir itu tadi kan. Gitu. Nah, teman-teman, khususnya buat teman-teman yang baru lulus sekolah, pesan saya jangan pilih-pilih kerjaan ya. Kerjaan apa aja yang penting halal ya. Ya kalau kamu punya duit oke lah, kamu boleh lah sedikit-sedikit pilih lah. Tapi kalau kamu sudah di perantauan, bawa duit pas-pasan, kalau kamu masih ego untuk memilih-milih, masih gengsi memilih-milih kerjaan, waduh wassalam deh, bahaya itu, bahaya. Kamu bakal kehabisan bekal, nggak dapat kerjaan, dan balik dalam keadaan gagal gitu. Jadi apapun kerjaannya, selagi itu halal, lakukan aja nggak apa-apa. Sambil kerja, baru kita sambil nyari lagi yang lebih baik. Begitu kira-kira. Teman-teman, di hari ketiga karantina itu yang aku ceritakan ke teman-teman semua. Besok aku lanjut lagi cerita yang di parkir tadi ya. Nanti ceritanya bagaimana nanti besok aku sampaikan ya. Besok ceritanya lumayan menarik juga lah ya waktu di parkir itu. Nah, sekian dulu teman-teman di hari 3 karantina ini. Semoga cerita tentang pengalaman kerjaan saya cleaning service ini bisa memberikan manfaat pada siapa aja yang menonton. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Oke, gitu aja teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan sehat selalu. Wah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi dengan saya Muhammad Riko Setiawan. Ini hari keempat saya karantina di Jakarta, di daerah Kelapa Gading ya, Jakarta Utara. Sesuai yang saya sampaikan, setiap hari saya akan berbagi cerita tentang pengalaman saya kerja dulu. Nah, hari ketiga kemarin saya cerita itu sampai di pertama kali ke Jakarta, saya bekerja sebagai cleaning service di Central Park Mall Jakarta Barat ya. Saya kerja sebagai cleaning service itu di perusahaan PT Sinar Poliguna Lestari. Itu selama 9 hari. Memang terbilang singkat, karena memang masuk cleaning service itu sebagai batu loncatan lah, sebagai batu loncatan. Karena saya nggak mau nganggur, karena saya butuh duit gitu. Saya ke Jakarta cuma berbekal 900.000. Kalau saya pilih-pilih kerjaan bisa kacau gitu, bisa nggak dapat kerja, habis duit malah kacau nanti. Karena kalau kita di rantau itu teman-teman, kalau kita dalam keadaan nganggur dan kehabisan duit, itu celah untuk bertindak kriminal itu muncul gitu. Kira-kira begitu. Saya yakin sekali orang yang di rantauan itu yang terlibat kriminal, yang terlibat nipu, nyopet, nyuri itu, preman segala macam itu pasti karena dia mungkin nggak mau kerja, malas kerja, atau pilih-pilih kerja, akhirnya terlalu menganggur, uang habis, mau makan nggak ada apa-apa, ngerokok segala macam, akhirnya timbullah kriminal. Nah itu makanya kalau di rantau itu kita nggak perlu pilih-pilih kerjaan apa, hajar dulu aja, buat bantu loncatan aja, nanti sambil kita kerja sambil nyari kerjaan yang lain gitu. Jadi kan sambil nyari kerjaan kita masih ada penghasilan di kerjaan yang ini gitu. Seperti saya itu kan 9 hari nggak apa-apa, kita kerja di situ 9 hari, habis itu dapat kerja lagi di parkir kan. Alhamdulillah aku dapat kerja di parkir itu. Nama perusahaannya PT Skurindo Pakatama Indonesia. Ini sebenarnya perusahaan ini masuk ke Indonesia tuh tahun 92 dari Amerika. Perusahaan besar ini, Secure Parking ini, perusahaan bergerak di bidang jasa parkir, jasa keamanan parkir gitu kan. Nah, saya waktu itu ditugasin sama juga di Central Park Mall. Bahkan kantor saya dengan kantor cleaning service itu hadap-hadapan itu kantor. Jadi saya kerja di cleaning service, begitu saya resign dari sini, besoknya langsung kerja di sini gitu. Jadi kenal semua sama orang-orang lama ini kan. Nah, di parkir itu saya jabatan saya sebagai SPL. SPL itu staf pelayanan lapangan. Jadi
kerjanya itu di lapangan, di dalam gedung itu kan ada basement tempat parkir mobil itu kan. Jadi kerjanya kita itu ya ngarahin kendaraan masuk ya kan, mau diarahin kemana gitu, umpamanya dia mau masuk ke lobi mana, parkir yang paling deket di mana gitu kan, bawa fluid sempritan itu didit didit didit. Ya kita udah lihai lah kalau masalah parkir memarkir itu, karena kan kita dulu dilatih baris berbaris sama dilatih tentang bagaimana cara parkir itu sama tentara. Satu hari tentara langsung ngelatih kita itu. Nah singkat cerita teman-teman, di sini nggak usah panjang lebar ceritanya ya di parkir ini. Sebenarnya kerja di parkir ini dibilang betah ya nggak betah, dibilang nggak betah ya betah. Karena apa? Karena aku kerja di parkir itu kayak nggak ada beban, enjoy aja gitu loh. Bahkan aku sampai bisa bertahan 11 bulan di parkir itu. 11 bulan aku kerja di parkir itu. Ya karena apa ya, gaji UMR 1.200.000 itu ya kalau sekedar untuk makan cukup lah. Waktu itu 2011 bisa ya kasih orang tua dikit-dikit lah, bantu-bantu dikit-dikit gitu kan. Nah tapi kalau untuk lebih ya memang kurang, itu sekedar cukup lah. Nah sebelum saya keluar dari parkir itu sebenarnya saya sudah tertarik di sebuah perusahaan yang kemungkinan saya betah kalau kerja di situ. Jadi waktu itu di Kompas Gramedia. Kompas Gramedianya di toko bukunya tadi ya, di Gramedia Bookstore kan. Nah aku tertarik sekali di situ kan. Karena apa? Aku tertarik dengan buku-buku, walaupun aku nggak terlalu hobi baca, tapi aku suka dengan buku-buku gitu loh. Nah aku coba ngelamar di daerah Gajah Mada, Jalan Kebahagiaan waktu itu nomor 14 ya. Aku ngelamar di sana, sudah masuk. Pokoknya kalau di Gramedia itu tahap interview itu kalau nggak salah yang terakhir malah. Jadi pertama ngelamar itu ada tahapan psikotes atau apa itulah. Nah itu aku gugur, nggak terima, gagal. Nah habis itu aku ngelamar lagi, gugur lagi, gagal lagi. Jadi 2 kali saya udah gagal di Gramedia itu. Akhirnya di penghujung saya bekerja di parkir itu kurang lebih 11 bulan saya kerja di parkir. Di parkir itu saya cukup dekat dengan CPM-nya ya, dengan Pak Murtiman itu saya cukup dekat, orang Medan ya. Nah, ketika di penghujung aku kerja di parkir itu, aku coba ngelamar lagi di Gramedia. Alhamdulillah masuk ke tahap interview. Nah, sementara itu aku kalau ngelamar kerja, aku itu paling senang di tahap interview. Karena aku menilai diriku sendiri itu sedikit ada kelebihan kalau udah tahap interview gitu loh. Karena aku lebih suka langsung bincang-bincang sama HRD-nya gitu. Aku lebih bisa bermain dengan HRD-nya gitu, meyakinkan langsung gitu loh. Tapi kalau yang tes tertulis segala macam aku sedikit khawatir lah nggak diterima gitu. Tapi kalau udah masuk interview insya Allah aku yakin gitu. Masuklah interview kan. Waktu di interview itu ngobrol-ngobrol, ditanya-tanya, saya bilang, saya terus terang aja, Bu, waktu itu Ibu, Bu ini ketiga kalinya saya ngelamar di Gramedia. Loh, kok sampai 3 kali katanya? Iya, yang pertama saya gagal, yang kedua gagal, dan ini yang ketiga kalinya, saya bilang begitu. Padahal waktu itu dalam pikiran saya, kalau yang ketiga saya gagal, udah berarti bukan jodoh dan saya nggak mau ngelamar di situ lagi. Dan alhamdulillah ternyata saya diterima. Akhirnya tanggal 25 Desember 2011 itu aku resign. Sorry, bukan resign. Aku resignnya itu tanggal 30 Desember. Tanggal 30 Desember 2011 itu aku resign dari Central Park Mall, dari parkir. Kemudian aku pulang kampung, liburan di kampung, karena saya mulai kerja di Gramedia itu tanggal 2 Februari gitu. Dan kebetulan saya ditempatkan di Mall Taman Anggrek, yang mallnya itu bergandengan dengan Central Park Mall gitu. Kemudian saya nggak perlu kan pindah kos kan, jadi saya tetap di kos yang lama ya kan. Nah setelah itu saya liburan ke kampung dalam keadaan itu nggak bawa duit, itu beneran nggak bawa duit. Bahkan aku mau pulang kampung itu sakit, aku kena asam lambung waktu itu, sakit sampai aku dikirimin orang tua uang buat ongkos pulang itu. Ingat sekali aku. Terus aku pulang dari Kalideres, dan lucunya lagi aku pulang naik angkot dulu kan, udah sampai mungkin 300 meter aku inget amplopku, tiketku itu ketinggalan di kos. Akhirnya aku berhenti, pulang lagi ngambil
tiket tadi, tiket bus, terus aku naik angkot lagi sampai Citraland. Dari Citraland aku naik Kopaja 88 Kalideres, turun lah di Kalideres. Aku naik dari Kalideres pulang naik bus ke unit 2 langsung pulang ke rumah. Nah, Januari aku di rumah. Nah, akhir Januari 2012 aku baru ke Jakarta lagi untuk kerja di Gramedia. Dan alhamdulillah aku mulai masuk Gramedia itu 2 Februari 2012. Jadi begitu teman-teman cerita saya yang kedua ini tentang kerja di parkir tadi ya. Jadi di Jakarta itu pertama kali saya kerja di cleaning service, kedua tukang parkir, yang ketiga di toko buku Gramedia. Nah, toko buku Gramedia ini bagaimana nanti? Ini ceritanya menarik sekali. Akan saya kupas besok lah. Besok di hari kelima karantina akan saya kupas, akan saya bagi cerita bagaimana saya kerja di toko buku ini sampai ada kisah yang menurut saya cukup tragis. Nanti bakalan saya ungkap besok di hari kelima ya. Nah, hari keempat cukup sampai sini aja. Mudah-mudahan setiap cerita yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman yang sudah nonton. Kalaupun tidak ada yang nonton nggak apa-apa, yang penting niatnya saya sudah ingin berbagi hal yang positif gitu ya kan. Urusan nonton, ada yang nonton atau enggak itu kan ya itu urusan terakhir, yang penting kita ada niat dulu kan, niat berbagi gitu kan. Jadi sampai sini aja dulu. Sukses selalu buat teman-teman semua, terutama yang nonton video ini. Sukses dan sehat selalu ya. Dan semoga selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat, dan dicukupi semua keperluannya. Amin. Sekian dulu dari saya di hari keempat karantina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di saya punya channel Muhammad Riko Setiawan. Di hari keempat ya, hari keempat atau kelima ya, 29, 30, 31, 12, hari kelima. Di hari kelima karantina ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin, masih di seputaran Jakarta. Hari keempat saya cerita waktu saya bekerja di secure parking ya, sebagai tukang parkir ya. Hari kelima ini saya akan melanjutkan ceritanya. Setelah saya resign dari parkir, kemudian saya keterima kerja di Gramedia, toko buku Gramedia Bookstore. Nah, jadi saya mulai bergabung di Gramedia itu sekitar bulan Februari. Tanggal 2 Februari saya masuk di Gramedia itu, Gramedia Mall Taman Anggrek waktu itu, sebagai store associate atau pramuniaga lah ya. Kerjanya display buku gitu kan. Buku datang, kita display, cocoknya tempatnya di mana, terus buku-buku politik tempatnya mana, buku-buku masakan kelompoknya di mana, novel di mana, itu ada bagian masing-masing gitu kan, supaya enak nyarinya gitu kan. Nah, saya alhamdulillah senang bisa masuk Gramedia, memang karena sebelumnya saya 2 kali ikut tes Gramedia gagal, yang ketiganya baru diterima ya, karena memang saya pengen sekali masuk Gramedia. Waktu itu 2012 bulan Februari itu UMR Jakarta itu kalau nggak salah di kisaran 1.400.000, tapi saya sudah punya gaji 1.900.000. Jadi gaji saya waktu itu 500 lebih tinggi daripada UMR Jakarta. Artinya kalau untuk waktu itu, kalau untuk lulusan SMA udah alhamdulillah sekali lah ya gaji segitu ya, 1.900.000 itu ya. Nah, disinilah menurut saya mimpi saya mulai saya bentuk, mulai saya susun mimpi saya. Kalau yang kemarinnya itu kan di kebun kelapa sawit, di cleaning service, di parkir, itu ibaratnya belum ada mimpi-mimpi besar lah saya kan ya, masih sekedar kerja lah sebagai batu loncatan pengenalan dunia kerjaan. Nah, ketika di Gramedia saya udah mulai nyusun mimpi itu. Nah, berawal dari ketika saya udah kerja 1 minggu kerja, saya diajak pameran buku waktu itu. Pameran buku kalau nggak salah di Smesco di daerah Pancoran ya, pameran buku. Waktu itu seminarnya James W. Seminar James W, saya diajak Mr. Andi pameran, bawa buku-buku karya beliau, karya-karya James W ya. Kemudian saat seminar saya sempat dengerin juga seminarnya. Begitu seminar selesai atau seminar lagi istirahat,
break untuk makan gitu ya, orang kan udah keluar tuh, itu saya langsung standby di stand saya punya buku, langsung saya tawar-tawarkan buku James Gui judulnya ini saya sebutkan semua. Orang ngumpul semua pada beli semua. Biasa nanya mas seminar kan, kita habis dengerin pembicara, mindset kita berubah karena mendengarin pembicara, dapat motivasi, begitu keluar lihat bukunya pasti orang punya duit pasti beli itu kan. Nah, kemudian sukses di pameran pertama itu sukses, terjual banyak lah bukunya ya, pokoknya capai target lah kan. Pulang dari situ manajer saya itu dengar saya waktu itu pameran itu banyak yang kejual buku, saya tawarkan sambil teriak-teriak gitu, senang, saya punya manajer senang. Dari situ saya ditunjuk sebagai tim pameran, jadi saya selalu ikut Mr. Andi gitu kan, pameran-pameran besar gitu, pameran-pameran buku dari Gramedia di luar pasti saya ikut, nah gitu, selalu ikut pameran-pameran gitu kan. Akhirnya saya akrab sama manajer ya, Pak Edi namanya, Edi Sulistyo namanya. Saya akrab, kalau pameran biasanya saya bareng Pak Edi juga, bawa bukunya juga, bawa mobilnya Pak Edi gitu kan. Kemudian saya ibaratnya dapat angin segar waktu itu. Jadi waktu itu di Gramedia itu sudah susah lagi untuk menjadi karyawan tetap. Kalau dulu kan kita kerja kontrak 2 tahun, setelah kontrak selesai itu kita biasanya kalau kerja bagus langsung diangkat karyawan tetap, ya kan? Jadi keluarga besar Gramedia gitu, Gramedia. Tapi waktu saya masuk situ nampaknya udah nggak ada lagi angkat-angkatan karyawan tetap gitu, susah sekali pokoknya. Nah, tapi saya dapat angin segar, saya dijanjikan. Ya enggak tahu bahasanya dijanjikan apa di apa gitu lah ya. Pokoknya Pak Edi pernah bilang ke saya, nanti kalau kamu selesai kontrak, saya akan bantu kamu supaya bisa jadi karyawan tetap. Kalau kerja kamu tetap bagus begini, katanya Pak Edi kan. Wah, dari situ saya senang. Akhirnya langsunglah mimpi saya tersusun. Wah, setelah habis kontrak saya diangkat karyawan tetap, ya kan, gaji pasti lebih tinggi, ya kan. Terus sementara gaji saya waktu itu udah di atas UMP, ya kan, istilahnya lebih dari cukup lah. Nah, akhirnya langkah pertama saya ingin kuliah. Udah saya timbang-timbang tuh, saya pengen kuliah ngambil hukum waktu itu kan. Setelah saya pikir-pikir, kuliah di Jakarta sambil kerja pasti capek sekali kan, bolak-balik Wirabadi. Nah, mungkin akan terbantu sekali kalau misalnya punya kendaraan, punya motor. Akhirnya setelah melalui perenungan, saya putuskan saya ngambil motor dulu, ya kan, motor kredit kurang lebih 2 tahun. Pas kreditan motor habis, aku diangkat karyawan tetap, aku kuliah. Itu maksud aku dulu. Karena kalau aku punya tanggungan motor sambil kuliah kayaknya berat ya kan, karena berat biaya semua kan. Akhirnya saya putuskan ambil motor dulu, ambil motor waktu itu Yamaha Vino Sport waktu itu. Kebetulan ada salah satu kawan saya, bapaknya ini punya dealer gitu kan, jadi saya dibantu gitu. Saya cukup punya KTP dan KK Jakarta, saya dibantu bisa diambilkan motor, gampang banget pokoknya. Namanya Boy Domang Kusnaidi, itu yang bantu saya dulu. Saya bikin KTP sama KK di Jakarta, alhamdulillah bisa. Langsung saya ajukan ambil motor, bisa. Saya lupa DP berapa dulu, pokoknya angsurannya sebulan tuh kurang lebih 721.000. Itu angsurannya sebulan selama 2 tahun ya. Oke, saya lanjut lagi. Seiring berjalannya waktu, saya tetap megang pameran-pameran itu. Jarang saya di toko itu kan. Pokoknya setiap ada pameran di luar saya selalu ikut ya kan. Kalau nggak ada pameran baru standby di toko gitu kan. Nah, waktu itu saya berjalan kredit motor itu berjalan 3 bulan ya. Terus saya waktu itu lagi pegang pameran di Season City, pameran besar sih Season City. Waktu itu obral buku murah lah. Saya pegang pameran di situ bertiga, saya, Ubay, sama Selfie ini sebagai kasirnya ya kan. Nah, saya pameran berapa hari nggak ada libur. Begitu saya dapat jatah libur, saya hari libur itu saya main ke Ancol gitu, sama teman saya Ujang. Nah, Ujang ini teman saya yang belum lama datang dari Lampung ke Jakarta. Berdua, Ujang sama Chandra ini udah almarhum yang meninggal, nanti saya ceritakan lagi ya. Nah, mereka berdua ini datang ke Jakarta. Akhirnya saya carikan kosan bareng sama saya kan. Nah, saya usahakan mereka ini dapat kerjaan. Saya coba bilang ke bos saya di Gramedia kan, bisa nggak masukin kawan saya ini 2 dari Lampung. Oke, saya coba, tapi kita cuma butuh 1 Rigo. Akhirnya diambil cuma 1. Jadi sebelum dipilih saya bilang ke mereka, ke Ujang sama Chandra tadi, nanti kalau yang nggak dipilih
jangan berkecil hati ya, karena memang perusahaan kami di toko ini lagi butuh satu aja. Iya, nggak apa-apa, mereka siap. Kebetulan manajer saya ini milih Chandra, almarhum Chandra. Akhirnya Chandra keterima di Gramedia. Chandra gantiin posisi saya di Gramedia itu, di toko buku itu. Kan saya udah sering pameran kan, Chandra gantinya di toko itu. Sementara Ujang nggak terima, akhirnya saya bantu Ujang nyari kerja. Akhirnya Ujang keterima kerja di restoran Samudra waktu itu, di Taman Anggrek juga. Ya agak sedih juga saya waktu itu, karena kan Chandra masuk di Gramedia gaji langsung di atas UMP, sementara Ujang yang baru nggak terima terus kerja di restoran itu gajinya kecil sekali waktu itu. Tapi alhamdulillah Ujang ini orangnya apa adanya, nggak neko-neko nerima, dia kerja apa aja siap, selalu bersyukur. Itu untungnya itu dia ya, makanya dia bisa sukses itu karena tekun orangnya. Lanjut, waktu saya libur saya ngajak Ujang main ke Ancol, bawa motor main ke Ancol. Singkat cerita sampai Ancol itu kami pulang jam 9 malam. Jam 9 malam kami pulang, mau lewat arah Pademangan gitu. Keluar dari Ancol itu masih sekitar berapa ratus meter lah. Jam 9 malam kami mengalami kecelakaan. Saya bawa motor, saya nyetir, Ujang saya bonceng, saya ngebut. Seolah-olah malam itu, seingat saya ya, seolah-olah malam itu jalanan kosong. Saya ngebut. Tiba-tiba saya baru melihat mobil di depan saya sedang parkir di pinggir jalan tuh, kayaknya angkot ya. Sementara jarak saya udah dekat sekali. Begitu saya tahu, wah ada mobil, saya udah nggak sempat menghindar. Saya menghindar tapi masih dapet. Saya hantam itu mobil, bak. Paha saya sebelah kiri membentur bodi mobil, besi mobil itu. Bak. Brek. Saya jatuh gini, posisi begini nih. Motor di dekat saya masih bunyi kan. Itu saya mau berdiri nggak bisa. Kaki kiri saya ini saya gerakkan nggak bisa. Langsung saya berdiri setengah badan lah ya. Berdiri setengah badan artinya begini ya. Saya tengok, Masya Allah, Subhanallah, kaki saya itu udah ibaratnya gini, udah kebalik gini, udah, karena kaki saya situ tulang udah patah, kaki saya kebalik. Saya lihat, wah udah patah, aku langsung lemes, aku langsung tidur lagi. Udah lemes aku. Habis itu supir angkotnya itu keluar ngeliat mobilnya penyok, dia mau marah-marah. Dia mau marah-marah sama saya, dia tengok saya, posisi kaki saya patah. Dia ketakutan kabur dia. Nah, singkat cerita, saya dalam keadaan begini. Ini Ujang, teman saya, sahabat saya Ujang tadi. Itu saya jatuhnya di pinggir jalan nih, di belakang angkot. Si Ujang ini meletek itu apa sih bahasa Indonesia? Kepental lah ya, terpental sampai di tengah jalan. Sementara itu jalan besar, lintasnya mobil-mobil besar itu arah ke pelabuhan. Ujang terpental, saya melihat Ujang itu. Tiba-tiba ada mobil besar dari belakang, klakson, tan. Ujang langsung refleks, langsung loncat gitu, langsung menghindar. Prediksi saya telat 5 detik aja itu Ujang udah kegilas mobil mati. Itu prediksi saya. Cuman alhamdulillah Allah selamatkan lah ya. Dan hebatnya lagi teman-teman, kaki saya patah. Di sini ini berdarah nih kan. Nggak tahu kenapa ini berdarah. Ujang itu nggak apa-apa tuh. Dia nggak luka, nggak ada luka. Bahkan mungkin lecet aja enggak. Tapi Ujang begitu ngelihat saya udah dalam keadaan udah terkapar begini, kaki saya patah, nangis tuh Ujang nangis ngelihat saya. Dia langsung bingung lah, dia langsung telepon kawan-kawan saya yang di Gramedia. Nah sementara ada pengendara motor itu pada berhenti kan, pada ngelihat saya kan. Saya langsung tanya ke mereka, ke salah satu pengendara motor, "Bang, kaki saya patah ya?" sih bilang. Dia jawab, Enggak bang, enggak, ini cuma lecet dikit kan. Dalam hati saya, aduh kau bohong, aku udah tengok kaki saya patah, saya bilang. Gak bisa digerakin kaki kiri saya ini. Udah, akhirnya teman saya udah nelpon, Ujang udah nelpon kawan-kawan Gramedia. Malam itu pas itu tutup toko tuh. Pas tutup toko, anak-anak Gramedia nyusul saya semua. Nah kebetulan
nggak lama setelah itu, setelah saya kecelakaan, mobil polisi lewat patroli. Akhirnya saya langsung dibawa polisi ke rumah sakit. Saya dinaikin mobil polisi itu, motornya juga dinaikin. Langsung saya dibawa ke rumah sakit di daerah Jakarta Utara, di Sunter atau kalau nggak salah Sunter ya, Sunter atau Pademangan lah. Dibawa ke rumah sakit itu, saya sama Ujang sana kan. Sampai rumah sakit, langsung saya ditaruhkan di dalam ruangan. Terus habis itu kawan-kawan saya dari Gramedia nelpon posisi di mana sama Ujang, dibilang lah posisinya di rumah sakit ini, kasih alamatnya. Datang semua kawan-kawan, mungkin sekitar jam 11 malam gitu lah. Datang semua kawan-kawan. Pokoknya yang shift siang itu kawan-kawan Gramedia datang semua. Alhamdulillah teman-teman baik semua waktu itu. Terima kasih teman-teman. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman semua. Nah, sampai rumah sakit di rongsen sama dokter. Sebelum di rongsen itu kan kaki saya sama dokter itu di apa namanya? Dikasih kayu panjang, pelang panjang itu. Terus ditali supaya agak bisa gini kan. Terus di rongsen. Setelah di rongsen, posisi tulangnya begini nih. Kan tulang kan begini kan. Posisi tulang tuh udah patah begini, terus gini. Begini posisi tulang saya. Udah patah. Kan kalau tulang paha kan cuma ada satu tulang. Patah, benar-benar patah, udah lepas nih. Tapi anehnya, paha saya ini nggak ada darah, nggak luka, nggak memar. Jadi cuma patah dalam aja, tulangnya patah, tapi ini mulus, nggak ada luka, nggak ada memar, nggak ada apa-apa. Nah, setelah di rongsen hasilnya udah patah, dokter bilang ini harus dioperasi, butuh biaya kurang lebih 15 juta. Kemudian saya mikir, aduh, saya nggak ada duit nih kan, gimana ya? Terus akhirnya teman-teman Gramedia musyawarah bagaimana katanya. Akhirnya teman-teman Gramedia udah dibawa aja ke Jakarta Barat, ke Cimande katanya, pengobatan patah tulang alternatif tradisional dan Cimande. Oke, setuju semua. Akhirnya sepakat bicara ke rumah sakit bahwa saya mau dibawa terus nggak tahu waktu itu pokoknya ada biaya berapa lah rumah sakit itu. Saya berapa jam di situ tuh, ada biaya berapa itu yang bayarin teman-teman patungan itu. Kalau nggak salah teman-teman pada patungan bayarin semua itu. Masya Allah, saya terharu sekali itu kalau dengar teman-teman. Semoga Allah membalas semua kebaikan teman-teman waktu itu. Dibayar ke teman-teman, langsung saya dicarikan taksi. Bukan taksi deh, ambulan taksi. Ambulan. Karena taksi mau dimasuk, saya udah diangkat mau dimasukin taksi tapi nggak bisa, susah kan, kaki patah kan. Akhirnya nggak jadi, taksi nggak jadi, masuklah ambulan, dibawa pakai ambulan. Jadi teman-teman yang lain pada bawa motor, terus ada beberapa teman yang nemenin saya di dalam mobil di ambulan itu menuju Jakarta Barat ke Cimande. Nah, di dalam ambulan ini saya masih santai, bercanda-bercanda. Ya memang waktu itu saya nggak ngerasain sakit waktu kecelakaannya. Sakit itu kalau kesenggol gitu, kalau udah patah ya kesenggol atau dipijit atau dipegang itu sakit. Dalam bis itu di dalam ambulan saya masih bercanda-bercanda, bahkan saya sempat SMS ke Radio El Sinta, nomornya Radio El Sinta waktu itu. Saya kan komisioner El Sinta kan, saya pendengar setia El Sinta waktu itu. Kemudian saya SMS El Sinta bahwasanya terjadi kecelakaan di jalan ini. Tiba-tiba Radio El Sinta telepon saya, penyiar radionya telepon saya. Pak, apa betul terjadi kecelakaan katanya di daerah sini? Betul sekali. Bagaimana keadaannya katanya? Keadaannya sekarang patah kaki. Tapi korbannya adalah saya sendiri, saya bilang. Mereka itu ketawa, teman-teman saya pun ketawa. Benar katanya Radio El Sinta. Bapak korbannya? Iya, saya korbannya dan sekarang saya dalam keadaan di dalam ambulan dibawa ke Jakarta Barat. Nah, itu pada ketawa semua. Nah, akhirnya singkat cerita dibawa ke Jakarta Barat di Cimande. Masuklah di Cimande. Di Cimande itu barulah saya menjalani pemulihan lah ya, diobatin lah ya. Nah, sampai di Cimande itu barulah kawan saya Ujang tadi ngubungin orang tua, ngubungin orang kampung bahwa saya kecelakaan. Wah, orang tua shock gitu kan, shock sekali. Dan akhirnya bapak saya datang ke Jakarta sama om saya namanya Kartimo ya kan.
Om saya ini banyak jasanya, selalu bantu saya, terutama dalam hal kendaraan ya, karena kan kami nggak punya kendaraan, jadi kalau urgent itu ya pakai kendaraannya Om kan, Om yang antar sampai Jakarta untuk jemput saya. Akhirnya saya itu terhitung di Cimande itu 5 hari. 5 hari itu kalau pagi diurut, kalau sore diurut gitu kan, terus diperban kaki saya ini, diganjel kayu, diperban sampai sini, sampai kaki sini diperban. Akhirnya karena di Cimande ini kan gak ada yang nungguin, bapak saya juga posisi kerja kan, akhirnya diputuskan untuk dibawa pulang ke Lampung ya kan? Jadi total di Cimande itu cuma 5 hari. Sementara waktu itu bayarnya berapa ya di Cimande itu, sehari itu 250.000 kalau nggak salah ya, sehari itu pengobatan sama tinggal yang situ, sehari 250.000, belum termasuk perban segala macam ya. Ini mau diperban ini, tapi saya nggak mau ini diperban. Nah, selama 5 hari di Cimande itu teman dari Gramedia dan dari Gramedia itu silih berganti menjenguk saya itu, sip-sipan mereka. Bahkan ada yang jaga saya kalau malam itu kan, sebelum bapak saya datang itu sip-sipan mereka jaga saya. Bahkan yang paling berjasa Ujang, namanya saya kaki patah kan nggak bisa apa-apa, mau buang air kecil mau buang air besar ya di situ. Jadi waktu itu yang bantu Ujang. Mohon maaf, waktu saya BAB pun itu yang buang kotoran saya itu Ujang, dimasukin ke plastik dibuang. Makanya Ujang nih bisa dibilang orang paling berjasa lah, teman saya paling berjasa ya. Makanya semoga Allah balaslah kebaikan Ujang. Saya nggak bisa balas apa-apa, Allah yang bakalan balas semuanya kebaikan Ujang dan teman-teman yang lainnya. Teman-teman yang silih berganti jenguk saya, bawain makanan, bawain cemilan segala macam itu kan. Nah, akhirnya bapak saya datang sama om saya, terus bapak saya langsung ke kosan saya untuk ngambil semua baju-baju saya, semua pakaian saya, semua barang saya yang ada di kosan diambil semua, dibawa pulang ke Lampung. Akhirnya sebelum pulang itu salah satu pihak Gramedia datang ke saya, bahwasanya saya kalau cuti itu nggak boleh lebih dari 1 bulan. Cuti sakit itu nggak boleh lebih dari 1 bulan. Sementara saya nggak mungkin kan 1 bulan sembuh kan, pasti lama. Jadi mau nggak mau saya harus resign. Ya wes kan, karena memang itu solusinya harus resign, saya nggak bisa bilang apa-apa lagi kan. Akhirnya saya tanda tangan suratnya itu, saya resign. Saya pamitan sama teman-teman, terus saya dibawa mobil. Jadi mobil itu Toyota Rush, di belakang itu dibikin kasur itu kan, bangku tengah dilipat, bangku belakang dilipat juga, taruh ke kasur situ, saya tidur situ dibawa pulang ke Lampung. Nah, ini cukup sampai di sini dulu ceritanya ya, atau sambung aja. Cukup sampai di sinilah, nanti dilanjut lagi nih. Karena ini udah 20 menit lebih nih, karena masih panjang kan masalah. Nanti besok aku lanjut ceritanya ketika aku dibawa pulang ke Lampung dan proses pemulihan sampai aku bangkit lagi gitu ya. Jadi teman-teman, besok aku lanjut lagi. Terima kasih. Semoga teman-teman yang nonton ini nanti lanjut nonton ke episode selanjutnya ya, cerita selanjutnya gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.